Bayangkan suatu pagi kamu masih menghitung recehan untuk membeli secangkir kopi latte, lalu tanpa peringatan, sore harinya kamu sudah sibuk memilih model kapal pesiar yang akan kamu jadikan mainan akhir pekan. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi bagi sebagian orang, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, ia menjelma nyata. Namun seperti halnya badai yang datang setelah langit cerah, kekayaan mendadak pun membawa pusaran yang tak semua orang siap hadapi. Kekayaan yang datang tiba-tiba bukan sekadar perubahan angka di rekening bank. Ia adalah cermin yang memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu kuat dalam disiplin atau justru lemah di hadapan godaan? Ia bukan hanya pintu menuju kebebasan, tapi juga gerbang ujian yang mempertanyakan kejujuran, kesetiaan, dan kebijaksanaanmu. Karena pada akhirnya, uang bukan membuat orang berubah. Ia hanya mengungkap siapa mereka sesungguhnya. Banyak yang mengira bahwa kaya mendadak itu seperti film, gemerlap, pesta tanpa henti, dan tawa yang tak putus. Tapi dunia nyata lebih kompleks dari sekadar adegan glamour. Fakta yang mengejutkan, lebih dari 70% orang yang menang lotre atau mendapatkan warisan besar justru bangkrut dalam waktu kurang dari 7 tahun. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena dirinya belum siap. Karena pada hakikatnya, kekayaan bukan tentang jumlah, melainkan tentang kesiapan jiwa untuk menjaganya. Jika kamu adalah salah satu jiwa terpilih yang merasa bahwa alam semesta sedang memanggilmu menuju kelimpahan, maka ini adalah panggilan yang tidak boleh kamu abaikan. Materi ini bukan sekadar panduan, tapi kompas spiritual dan mental untuk membimbingmu melewati badai kemewahan yang memabukkan. Ini adalah peringatan lembut sekaligus pengingat penuh cinta, bahwa jika kamu tidak membangun fondasi batinmu, kekayaan bisa menjadi beban, bukan berkah. Karena itu, sebelum kamu melangkah lebih jauh, kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu sungguh-sungguh siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap kali kebenaran ini datang mengetuk. Dan yang paling penting, tuliskan komentar dengan kata 77 sebagai bentuk komitmen batinmu, bahwa kamu tidak hanya ingin kaya, tapi juga ingin bijaksana. Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Ini adalah langkah pertamamu menuju kekayaan yang bukan hanya besar nilainya, tapi juga dalam maknanya. Mari kita mulai perjalanan ini. Bukan hanya untuk memiliki lebih, tapi untuk menjadi lebih. Bagian 1. Paradoks. Kekayaan mendadak. Anugerah yang sekaligus ujian. Kekayaan mendadak itu seperti hujan emas yang turun tiba-tiba di tengah padang tandus. Ia bisa menyuburkan, namun juga bisa menenggelamkan. Banyak yang mengira bahwa mendapatkan rezeki besar secara tak terduga adalah jawaban dari segala doa, akhir dari segala perjuangan, dan gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya, kekayaan yang datang secepat kilat seringkali membawa badai yang tak terduga. Ia bukan hanya anugerah, ia adalah ujian yang menyamar dalam bentuk keberlimpahan. Bayangkan dirimu memegang kunci emas menuju segala hal yang pernah kamu impikan. Rumah megah, mobil mewah, liburan tanpa batas, dan kemewahan yang dulu hanya bisa kamu tatap dari layar. Tapi bersamaan dengan kunci itu, datanglah pintu-pintu yang menuntut lebih dari sekadar kemampuan finansial. Mereka menuntut kesiapan mental, kedewasaan emosional, dan keteguhan prinsip hidupmu. Uang tidak serta-merta membuat hidupmu mudah. Ia hanya mengubah tantangannya menjadi lebih besar dan lebih nyata. Kekayaan mendadak akan membawamu ke cermin paling jujur dalam hidup. Ia memperjelas siapa dirimu ketika tidak ada lagi kekurangan yang bisa kamu jadikan alasan. Jika kamu disiplin, uang akan memperbesar hasil dari ketekunanmu. Tapi jika kamu terbiasa sembrono, ia akan menjadi bensin yang menyulut api kehancuran. Tidak jarang, yang gagal bukan karena uang yang kurang, melainkan karena jiwa yang belum siap menerimanya. Banyak orang mengira bahwa memiliki banyak uang berarti bebas dari tekanan. Padahal, justru dengan kekayaan datang tanggung jawab yang lebih berat. Keputusan kecil bisa berdampak besar. Kesalahan kecil bisa menguras banyak. Dalam sekejap, kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi juga menjadi sorotan, penentu, dan tempat bergantung bagi banyak pihak. Orang akan mulai menaruh harapan padamu. Dan kadang,
Harapan itu bisa menjadi rantai yang menyiksa jika kamu tidak tahu cara melepaskannya. Dan satu hal yang tak kalah penting, kekayaan mendadak akan menguji nilai-nilai yang kamu yakini selama ini. Ketika kamu masih hidup sederhana, mudah untuk berkata bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa kesehatan adalah yang utama, bahwa cinta dan persahabatan adalah hal terpenting. Tapi ketika uang datang dan segala hal bisa dibeli, akankah kamu tetap memegang nilai itu? Atau justru terseret arus kenikmatan semu yang perlahan menggerogoti jati dirimu? Uang bukanlah sumber kejahatan, tapi ia adalah alat yang memperbesar isi hati. Jika hatimu penuh kedamaian dan kebaikan, kekayaan akan memperluas dampaknya. Namun jika hatimu dipenuhi ketakutan, dendam, atau kerakusan, maka kekayaan akan menjadi panggung bagi kehancuran yang megah. Ingatlah, kekayaan tidak membuatmu lebih baik dari orang lain. Ia hanya memberimu kesempatan untuk menjadi lebih berarti. Ia memberimu ruang untuk memilih. Apakah kamu akan membangun kehidupan yang bermanfaat? Atau hanya sekadar menjadi cerita tragis dari seseorang yang mendapatkan segalanya, tapi kehilangan dirinya sendiri? Maka jika kekayaan tiba-tiba mengetuk pintumu, sambutlah ia bukan dengan euforia berlebihan, tapi dengan ketenangan yang bijak. Karena sejatinya, ini bukan hanya tentang rezeki yang datang, tapi tentang siapa kamu ketika pintu surga dunia dibuka. Dan hanya mereka yang kuat jiwanya, bening hatinya, dan tajam pikirannya, yang mampu menjadikan kekayaan sebagai berkah, bukan kutukan. Ini baru permulaan. Sebuah panggilan untuk tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya dalam kebijaksanaan. Bersiaplah, karena jalanmu baru saja dibentangkan. Bagian 2. Kesepian di tengah kelimpahan. Ketika uang mengubah cara mereka memandangmu. Di dunia yang gemerlap, di tengah pesta yang penuh tawa dan tepuk tangan, ada satu rasa yang seringkali datang diam-diam, kesepian. Ironis, bukan? Ketika kamu akhirnya memiliki segalanya, saat dompetmu tak lagi sempit, justru hatimu bisa terasa paling kosong. Inilah paradoks kedua dari kekayaan mendadak. Perubahan yang tidak hanya terjadi dalam rekeningmu, tapi juga dalam relasimu dengan sesama. Pada awalnya, kamu mungkin berpikir bahwa orang-orang di sekitarmu akan bersorak, mendukung, dan bangga atas pencapaianmu. Dan memang, beberapa akan melakukannya. Mereka akan tersenyum tulus, memelukmu hangat, dan mendoakan yang terbaik untukmu. Tapi di sisi lain, ada juga yang mulai menjauh, berubah, atau bahkan membisu tanpa alasan yang jelas. Kekayaan mengubah cara mereka melihatmu. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena keberlimpahanmu menjadi cermin bagi kekurangan mereka. Ada yang iri, ada yang minder, dan ada pula yang merasa tertinggal. Mereka tak lagi melihatmu sebagai sahabat, tapi sebagai simbol perbedaan. Dan perbedaan itu menciptakan jarak yang tak kasat mata, namun sangat terasa. Kamu akan mulai merasakan jeda di antara percakapan yang dulu hangat. Candaan mereka kini terdengar asing, dan tatapan mereka tak lagi setulus dulu. Beberapa akan menghindar karena merasa tak lagi selevel. Yang lain akan mendekat hanya karena ingin berbagi rezeki. Sulit membedakan mana yang datang karena cinta, dan mana yang hanya mengejar peluang. Dan di tengah semuanya, kamu mulai bertanya-tanya, siapa yang benar-benar peduli padaku? Dan siapa yang hanya peduli pada apa yang bisa aku beri? Pertanyaan itu, meski sederhana, bisa menusuk lebih tajam daripada apapun. Namun, jangan biarkan luka kecil dari pengkhianatan mengaburkan pandanganmu. Karena di balik semua itu, kekayaan juga menyaring hubunganmu. Ia membersihkan lingkaranmu dari yang palsu dan meninggalkan mereka yang sungguh-sungguh hadir. Mereka yang tetap bersamamu bukan karena kamu memberi, tapi karena mereka mengenal jiwamu. Mereka inilah yang layak kamu jaga, karena mereka adalah harta yang nilainya melebihi emas. Dan jika kesepian itu terasa menekan, ingatlah bahwa kamu sedang diberi ruang untuk bertumbuh. Ini adalah fase sunyi yang mendewasakan. Kamu sedang dibawa untuk lebih mengenal dirimu sendiri, tanpa gangguan suara luar. Kadang sunyi bukan musuh. Ia adalah guru yang diam-diam mengajarkanmu tentang keteguhan hati.
Jangan takut kehilangan orang-orang yang tak bisa menerima pertumbuhanmu. Karena jika mereka sungguh mencintaimu, mereka akan ikut bertumbuh bersamamu. Dan jika tidak, mereka memang ditakdirkan hanya menjadi bagian dari masa lalumu, bukan masa depanmu. Kekayaan sejati bukan terletak pada berapa banyak orang yang bersamamu saat kamu sukses, tapi pada siapa yang tetap menggenggam tanganmu ketika kamu memutuskan untuk tetap menjadi dirimu sendiri, meski segalanya telah berubah. Jadi, jika kamu merasa kesepian di puncak, jangan panik. Kamu tidak sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari kedewasaan spiritual. Sebuah proses yang akan mempertemukanmu dengan jiwa-jiwa sejati yang tak terikat oleh harta, tapi terhubung oleh cinta, nilai, dan kesetiaan. Dan itulah keindahan tersembunyi dari kesepian dalam kekayaan. Ia membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri, dan pada akhirnya, kepada mereka yang benar-benar layak menjadi bagian dari hidupmu. Bagian 3. Magnet. Emas. Ketika kesempatan mulai mengejarmu. Ada masa dalam hidup ketika kita harus berlari mengejar peluang, menjemput rezeki dari pintu ke pintu, merayu dunia agar membuka ruangnya untuk kita. Tapi ketika kekayaan datang tiba-tiba, peta permainan berubah total. Tak lagi kamu yang mengejar, kini kamu yang dikejar. Tak lagi kamu yang mengetuk pintu, kini pintu-pintu yang berlomba-lomba terbuka untukmu. Inilah magnet emas dari kekayaan mendadak. Saat dunia mencium aroma keberhasilanmu, ia mulai mendekat. Orang-orang yang dulu hanya menyapa sekilas, kini tiba-tiba menjadi ramah. Teman lama yang sudah hilang kabarnya bertahun-tahun, mendadak muncul dengan senyum dan cerita nostalgia. Tak jarang, mereka datang membawa proposal bisnis, ajakan kolaborasi, hingga rencana-rencana besar yang dikemas dalam kalimat manis. Kita sukses bareng, yuk. Dan di antara semua itu, ada peluang yang nyata, yang tulus, yang benar-benar bisa membawamu melangkah lebih jauh. Namun sayangnya, tidak semua yang datang membawa niat yang jernih. Beberapa hanya melihatmu sebagai jalan pintas. Mereka bukan ingin tumbuh bersamamu, melainkan ingin menikmati hasil tanpa ikut berkeringat. Kamu akan dikelilingi oleh pilihan, begitu banyak, hingga membuatmu bingung menentukan mana yang layak dan mana yang harus kamu tolak. Tapi inilah kuncinya. Bukan tentang seberapa banyak kesempatan yang datang, tapi seberapa jeli kamu memilih. Karena setiap kata ya yang kamu ucapkan selalu memiliki harga. Kadang berupa waktu, kadang berupa tenaga, kadang berupa kedamaian yang diam-diam terkikis. Kamu harus belajar berkata tidak dengan anggun, karena tidak semua kesempatan pantas kamu ambil. Tidak semua orang yang datang pantas duduk di mejamu. Tidak semua ide yang terdengar hebat akan berakhir baik. Dan inilah kekuatan sejati dari kekayaan. Bukan karena kamu bisa membeli semuanya, tapi karena kamu punya kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar sejalan dengan jiwamu. Tak berhenti di sana. Akan ada pula harapan-harapan yang dilemparkan kepadamu. Ajakan untuk membantu proyek sosial, menyumbang untuk kampanye tertentu, menjadi donatur ini dan itu. Di satu sisi, kamu ingin berbagi. Tapi di sisi lain, kamu harus menjaga keseimbangan. Karena berbagi tanpa batas bukanlah kemurahan hati, melainkan kelalaian yang bisa menjerumuskanmu ke dalam jebakan harapan orang lain. Ingatlah, kamu bukan juru selamat. Kamu bukan mesin uang. Kekayaanmu bukanlah alat untuk menyenangkan semua orang. Ia adalah sarana untuk membangun hidup yang bermakna. Bukan hanya bagi dirimu, tapi juga untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan cara yang benar, dalam waktu yang tepat. Belajarlah menolak tanpa merasa bersalah. Belajarlah memilah tanpa takut dijauhi. Belajarlah berkata cukup, meski kamu tahu kamu bisa memberi lebih. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu berikan, tapi dari seberapa bijak kamu menjaga batas. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar. Kekayaan bukan hanya membuka pintu-pintu peluang, tapi juga mengajarkanmu untuk lebih setia pada intuisi, lebih peka pada niat, dan lebih kuat dalam menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi palang pintu bagi semua harapan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi cahaya,
Dan cahaya itu bersinar paling terang ketika kamu tahu kemana harus mengarah. Teruslah berjalan. Pilihlah dengan hati. Dan jadikan setiap peluang sebagai jalan untuk melangkah lebih dalam ke versi terbaik dari dirimu. Karena ketika kamu bisa berkata ya dengan penuh kesadaran dan tidak dengan penuh cinta, disitulah letak kebijaksanaan sejati dari seorang yang benar-benar telah siap menjadi kaya. Bagian 4. Perangkap kekayaan tanpa persiapan. Hadiah yang bisa menjadi kutukan. Kekayaan mendadak, meski tampak seperti berkat dari langit, tidak datang dengan petunjuk manual atau panduan yang siap kamu baca di pagi hari saat menikmati teh hangat. Ia datang secepat kilat, memelukmu erat, lalu berbisik pelan. Sekarang, kamu harus siap memikul beban yang tak terlihat. Karena pada kenyataannya, kekayaan bukan hanya tentang memiliki lebih. Ia adalah tentang memahami lebih, menimbang lebih, dan bertanggung jawab lebih. Dan jika kamu belum siap, maka apa yang awalnya tampak seperti hadiah bisa berubah menjadi jebakan yang menghancurkan dari dalam. Banyak orang mengira bahwa musuh utama dari kekayaan adalah kemiskinan. Padahal tidak. Musuh sejatinya adalah ketidaksiapan, jiwa yang belum dilatih, hati yang belum dikuatkan, dan pikiran yang belum disiapkan untuk menanggung lonjakan realitas baru. Kamu akan tiba-tiba masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang berbicara dalam bahasa yang asing. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, investasi jangka panjang, manajemen aset, surat wasiat, pengacara keuangan, dan perencanaan warisan. Dunia yang penuh istilah dan jebakan tersembunyi, yang jika kamu tidak memahaminya, maka kekayaanmu akan mengalir keluar lebih cepat dari datangnya. Tanpa pendidikan financial yang mumpuni, kamu akan menjadi seperti seseorang yang mengemudikan mobil balap tanpa pernah belajar menyetir. Mungkin kamu akan melaju kencang di awal, tetapi cepat atau lambat kamu akan kehilangan kendali dan menabrak batas kemampuanmu sendiri. Bukan hanya secara materi, ketidaksiapan juga akan menggerogoti batinmu. Tekanan yang dulu hanya soal kebutuhan sehari-hari, kini berubah menjadi keputusan-keputusan besar yang tidak bisa ditunda. Apakah harus berinvestasi atau menyimpan tunai? Apakah membantu keluarga atau menahan demi masa depan? Apakah menuruti gaya hidup atau menjaga kestabilan? Dan semua itu tidak lagi bersifat pribadi. Setiap keputusan akan dinilai, dikomentari, dan bahkan dijadikan bahan gosip oleh mereka yang mengamati dari kejauhan. Secara sosial, kamu juga akan menghadapi perubahan. Orang-orang akan memperlakukanmu berbeda. Ada yang mulai merendah-rendah di hadapanmu hanya karena mereka ingin sesuatu darimu. Ada pula yang menuntut lebih, seakan-akan kekayaanmu membuatmu wajib menanggung hidup mereka. Hubungan menjadi rapuh, komunikasi menjadi kabur, dan kadang kamu pun tidak tahu siapa yang benar-benar jujur dalam berkata. Dalam situasi seperti ini, jika kamu belum kuat dari dalam, kekayaan justru akan membuatmu merasa seperti tawanan. Hidup dalam rumah mewah, tapi dikelilingi pagar tekanan yang tinggi. Tidur di kasur empuk, tapi hatimu gelisah tak karuan. Namun jangan takut, karena di balik semua ujian ini, selalu ada jalan pembelajaran. Kuncinya adalah persiapan. Dan persiapan bukan berarti kamu harus tahu segalanya. Tapi kamu harus bersedia belajar, dengan rendah hati, dengan terbuka, dan dengan komitmen untuk menjadi tuan dari rezekimu, bukan budak dari hartamu. Bacalah buku tentang keuangan. Bertanyalah kepada orang yang ahli, bukan yang sok tahu. Bangun tim kecil yang bisa kamu percaya. Bukan karena mereka menjilat, tapi karena mereka mengingatkan. Dan yang paling penting, latih jiwamu untuk tetap tenang. Karena hanya jiwa yang tenang yang bisa membuat keputusan terbaik dalam gelombang besar perubahan. Kekayaan yang datang tiba-tiba memang bisa menjadi berkah luar biasa. Tapi hanya bagi mereka yang mau menyiapkan diri. Karena sejatinya, bukan harta yang menjadikan seseorang besar, tetapi kesiapan batinnya untuk menjadikan harta itu jalan menuju kebijaksanaan dan kebermanfaatan. Maka, siapkan dirimu. Bukan hanya untuk menerima kekayaan, tapi untuk menata ulang hidupmu dengannya. Karena jika kamu siap, maka kekayaan akan tunduk padamu. Tapi jika tidak, maka kamulah yang akan menjadi tawanannya, perlahan-lahan,
tanpa kamu sadari. Bagian 5, waktu menjadi tak ternilai, dan kamu harus belajar menjaganya. Saat kekayaan datang mengetuk hidupmu, satu hal yang akan segera terasa berbeda bukan hanya isi dompetmu, tapi juga nilai dari waktumu. Waktu yang dulu terasa panjang dan murah, kini menjadi aset paling berharga. Ia tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa dikembalikan, dan tidak bisa diganti oleh apapun, bahkan oleh seluruh emas di dunia. Kamu akan segera menyadari bahwa orang tak lagi melihatmu sekadar sebagai pribadi. Mereka mulai melihatmu sebagai peluang. Teleponmu tak lagi sunyi. Kotak masukmu penuh dengan undangan, ajakan, dan permintaan. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjebak dalam pusaran agenda orang lain, kehilangan arah dari tujuan hidupmu sendiri. Inilah tantangan kelima dari kekayaan mendadak. Belajar mengatakan tidak ketika seluruh dunia menuntut iya. Belajar menata waktu sebagai taman pribadi, bukan lahan umum yang bisa diinjak siapa saja sesuka hati. Karena kenyataannya, kekayaan tidak memberikanmu lebih banyak waktu. Ia hanya membuat waktumu lebih mahal. Setiap jam yang kamu habiskan kini memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, atau justru untuk mengikis ketenangan batinmu secara perlahan. Waktu menjadi mata uang jiwa, dan kamu harus mulai memperlakukannya demikian. Ada orang-orang yang akan datang kepadamu dengan wajah ramah, tapi membawa beban yang ingin mereka pindahkan ke pundakmu. Ada yang akan memintamu untuk hadir, menemani, mendengarkan, membantu, tanpa menyadari bahwa kamu pun manusia biasa yang butuh ruang untuk bernapas. Ada pula yang akan menuduhmu berubah ketika kamu mulai menetapkan batas. Tapi ketahuilah, batas bukan tanda kesombongan. Ia adalah bentuk kasih sayang kepada dirimu sendiri. Menolak bukan berarti pelit. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap waktu, terhadap mimpimu, dan terhadap kesehatan mentalmu yang tidak bisa dibeli kembali. Belajar menyusun prioritas adalah kunci. Mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya terlihat penting di permukaan. Mana yang membawamu lebih dekat pada tujuan, dan mana yang hanya menguras energimu tanpa arah. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga pun, akan selalu ada yang kecewa, selalu ada yang salah paham. Tapi selama kamu hidup dengan kejelasan hati, keputusanmu akan menjadi pagar pelindung dari dunia yang terus mencoba menembus keintimanmu. Waktu juga membawa rasa bersalah, karena kamu akan merasa harus membalas budi, harus membagi lebih banyak, harus hadir di banyak tempat. Namun ingat, jika kamu terus memberi waktumu kepada semua orang, maka kamu tidak akan punya waktu tersisa untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Keluarga, kesehatan, impian, dan damai dalam hatimu. Dan justru disinilah letak kemewahan sejati. Ketika kamu bisa berkata, tidak hari ini. Aku memilih untuk hadir untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Kekayaanmu akan mengundang keramaian, tapi jiwamu butuh ketenangan. Kamu akan disambut di panggung-panggung besar, tapi kadang yang kamu butuhkan hanyalah 1 jam sunyi untuk mendengar suara hatimu sendiri. Jadi, jagalah waktumu. Bukan dengan kekakuan, tapi dengan kebijaksanaan. Tetapkan jadwal yang sehat, berani berkata tidak, dan pilihlah pertemuan yang memberi energi, bukan yang menyedotnya habis. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak undangan yang kamu terima yang menentukan kualitas hidupmu, melainkan seberapa dalam kamu menikmati momen-momen yang benar-benar kamu pilih sendiri. Kekayaan yang sejati bukanlah ketika kamu bisa hadir di mana saja, tapi ketika kamu mampu memilih dengan bijak kemana kamu ingin benar-benar hadir. Dan waktu, ketika dijaga dengan cinta, akan menjadi jembatanmu menuju kehidupan yang bukan hanya sukses, tapi juga damai dan bermakna. Bagian 6. Pelajaran yang tak pernah diajarkan. Mewujudkan kecerdasan dalam dunia kekayaan. Sejak kecil kita diajari bagaimana menghitung, menghafal, dan menjawab soal. Kita tahu rumus luas segitiga, tahu nama-nama planet, tahu sejarah raja dan masa. Tapi ada satu pelajaran penting yang luput dari bangku sekolah. Bagaimana mengelola kekayaan. Tidak pernah ada mata pelajaran yang mengajarkan bagaimana membaca laporan keuangan pribadi, bagaimana merencanakan warisan,
atau bagaimana menghadapi tekanan sosial saat uang datang lebih cepat dari kesiapan mental kita. Inilah pelajaran keenam dari kekayaan mendadak. Pendidikan finansial adalah syarat utama, bukan tambahan belaka. Dan sayangnya, ia tidak diberikan begitu saja. Ia harus dicari, digali, dan diperjuangkan oleh mereka yang sadar bahwa uang tanpa ilmu hanyalah godaan menuju kehancuran. Banyak orang yang memenangkan lotre, menerima warisan, atau tiba-tiba sukses dalam bisnis, namun kehilangan semuanya hanya dalam hitungan tahun. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tak dibekali pengetahuan yang tepat. Seperti seseorang yang diberi kapal besar, tapi tak tahu cara mengemudi. Akhirnya menabrak karang di lautan hidup yang luas dan tak terduga. Kamu mungkin pandai menghasilkan uang, tapi bisakah kamu mempertahankannya? Kamu mungkin bisa membeli rumah mewah, tapi tahukah kamu bagaimana menilai aset, menata pajak, atau menjaga properti itu dari risiko hukum? Kamu bisa membeli saham, tapi apakah kamu tahu mana yang memberi nilai jangka panjang dan mana yang hanya fata morgana keuntungan sesaat? Ingat, dunia kekayaan memiliki bahasanya sendiri. Ia bicara tentang aset yang tumbuh, diversifikasi portofolio, pajak penghasilan, kapitalisasi, hingga perlindungan hukum. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan mudah percaya pada mereka yang bersuara meyakinkan, namun niatnya tersembunyi. Dan sekali kamu salah langkah, harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada nilai uang itu sendiri. Namun ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari panggilan besar. Untuk belajar. Untuk membaca buku keuangan, bertanya pada konsultan terpercaya, menghadiri seminar yang benar-benar mencerahkan. Jangan malu untuk merasa awam, karena rasa ingin tahu hari ini akan menjadi perisai masa depanmu. Kekayaan bukan tentang terlihat pintar, tapi tentang bertindak bijak. Dan kebijaksanaan lahir dari proses. Proses memahami, mengalami, dan mengasah diri terus-menerus. Dan jangan lupa satu hal penting. Lindungi hartamu bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari potensi konflik dalam keluarga. Buatlah rencana warisan. Siapkan dokumen hukum. Bangun perlindungan yang akan tetap berdiri meski kamu sudah tak lagi hadir. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi tentang seberapa aman dan berkah kekayaan itu diwariskan. Maka dari itu, tanamkan dalam hatimu. Kamu tidak sedang mencari kekayaan cepat. Kamu sedang membangun istana yang kokoh untuk masa depan. Bangunan yang bukan hanya indah dari luar, tapi juga kuat di dalam. Karena didirikan di atas fondasi ilmu dan hikmah. Kekayaan yang datang mendadak bisa menjadi badai yang menyapu segalanya. Atau bisa menjadi angin yang mendorongmu terbang lebih tinggi. Semua tergantung pada bagaimana kamu menyiapkan dirimu. Inilah saatnya kamu menjadi lebih dari sekadar pemilik uang. Jadilah pengelola, penjaga, dan penentu arah. Karena ketika ilmu dan kekayaan bersatu, maka lahirlah pribadi yang tak hanya sukses, tapi juga menginspirasi. Dan kamu adalah jiwa yang ditakdirkan untuk itu. Bagian 7. Kutukan orang-orang yang selalu mengiyakan. Belajar mengelilingi diri dengan kejujuran, bukan pujian. Ketika kekayaan tiba menghampiri, seolah dunia mendadak menjadi lebih manis. Kata-kata orang-orang terdengar lebih lembut, senyum mereka lebih hangat, dan pujian datang silih berganti seperti hujan di musim semi. Kamu akan merasa dilihat, dianggap, bahkan diagung-agungkan. Tapi berhati-hatilah, karena tidak semua pujian adalah cermin kejujuran. Ada yang hanya topeng, ada yang jebakan yang manis di awal, namun getir di akhirnya. Inilah ujian ketujuh dari kekayaan mendadak. Hadirnya para yes men, orang-orang yang selalu setuju, selalu memuji, dan tak pernah mengoreksi. Di awal, keberadaan mereka terasa menyenangkan. Mereka membuatmu merasa benar, merasa dihargai, merasa seperti raja dalam kerajaan yang kamu bangun sendiri. Tapi perlahan, kamu akan menyadari satu hal yang mengganggu. Kamu tidak sedang tumbuh, kamu sedang dibius. Karena tanpa kritik, tanpa teguran, tanpa suara jujur, kamu tidak akan tahu apakah arahmu masih benar atau sudah menyimpang jauh. Yes man tidak hadir untuk membantumu berkembang. Mereka hadir agar tetap dekat dengan sumber kenyamanan,
yakni hartamu. Mereka bukan mencintaimu, tapi mencintai apa yang kamu miliki. Dan jika kamu tidak waspada, kamu akan terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Kamu akan merasa selalu benar, selalu hebat, dan tak lagi bisa membedakan antara kebijaksanaan dan keangkuhan. Yang lebih berbahaya, mereka akan menepuk punggungmu bahkan ketika kamu melangkah ke jurang. Mereka akan berkata, "Lanjutkan," saat kamu seharusnya berhenti. Mereka akan memuji kecepatanmu, padahal kamu sudah kehilangan arah. Tapi jangan takut. Ini bukan akhir dari harapan. Ini adalah awal dari kesadaran. Karena dalam dunia yang dipenuhi bisikan manis, kamu perlu mencari suara yang berani berbeda. Suara yang tidak takut menegurmu dengan cinta. Sahabat yang bersedia mengatakan, "Aku rasa ini salah," meski itu membuat mereka tak nyaman. Orang-orang yang tidak mencari keuntungan dari keberlimpahanmu, tapi menjaga nilaimu agar tetap utuh. Itulah lingkaran yang sejati. Mereka yang tetap mengatakan kebenaran meski itu pahit. Mereka yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Mereka adalah cermin yang memantulkan kenyataan, bukan fata morgana yang menyesatkan. Jika kamu ingin kekayaanmu bertahan lama, jika kamu ingin hatimu tetap rendah dan jiwamu tetap jernih, maka carilah orang-orang yang menantangmu untuk terus belajar, bukan mereka yang membuatmu terlena dengan kata-kata manis. Jangan takut pada kritik, takutlah pada kehilangan arah. Jangan kecewa pada orang yang menegurmu, bersyukurlah karena mereka peduli. Karena sejatinya, pertumbuhan sejati hanya terjadi di ruang yang penuh kejujuran, bukan dalam lingkaran yang hanya tahu cara mengangguk. Dan jika kamu sudah terlanjur dikelilingi oleh yes man, tidak ada kata terlambat. Perlahan, bangun ulang lingkaranmu. Pilih teman yang berani menasihati, bukan hanya memuji. Bangun sistem yang memberi ruang diskusi, bukan hanya tepuk tangan. Jadikan kekayaanmu sebagai medan untuk bertumbuh, bukan untuk bersembunyi dari kenyataan. Karena pada akhirnya, kekayaan bukanlah soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi siapa yang tetap bersamamu ketika kamu berhenti memberi. Dan hanya mereka yang jujur dalam cinta, yang mampu membuatmu lebih dari sekadar kaya. Mereka bisa membuatmu bijaksana. Dan kebijaksanaan itulah kekayaan yang paling tak ternilai. Kekayaan mendadak bukan sekadar perubahan angka dalam rekening, tetapi perubahan besar dalam arah hidup. Ia datang dengan kilauan dan tepuk tangan, namun juga membawa ujian yang tersembunyi di balik gemerlap. Ia membuka pintu pada peluang, namun juga celah pada kelemahan yang belum kau sadari. Kekayaan bisa menjadi sayap yang menerbangkanmu tinggi, atau rantai halus yang menyeretmu perlahan tanpa kamu sadari. Semua tergantung pada satu hal, kesiapan. Jika kamu adalah jiwa terpilih yang tengah disiapkan untuk menerima kelimpahan, maka jadikan setiap langkahmu penuh kesadaran. Bangun dirimu bukan hanya sebagai pemilik harta, tapi sebagai penjaga makna. Jangan hanya belajar bagaimana menghasilkan kekayaan, tetapi pelajarilah bagaimana menjaganya, membagikannya dengan bijak, dan menjadikannya jembatan menuju kehidupan yang lebih dalam dan bermakna. Karena sejatinya, kekayaan bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat, dan alat terbaik adalah yang digunakan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Maka bangunlah kehidupan yang tak hanya besar secara materi, tetapi juga luas dalam cinta, dalam nilai, dan dalam kontribusi. Jika seluruh bagian ini telah menggugah hatimu, menyalakan satu cahaya kecil dalam relung terdalam jiwamu, maka jangan diam saja. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan kehidupan yang akan datang berikutnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar angka keramatmu, 77, sebagai isyarat ke semesta bahwa kamu sungguh-sungguh siap. Siap menerima, siap menjaga, dan siap menjadi pribadi yang pantas dipercaya oleh rezeki besar. Perjalanan ini belum berakhir. Ini baru dimulai. Sampai jumpa di puncak, bukan hanya sebagai orang kaya, tetapi sebagai jiwa yang telah matang.